Sambil terus tertawa-tawa pedang Han Han berkelebat, terdengar jerit terakhir Giam Kok Ma ketika ujung pedang memasuki rongga perut. Dari ulu hati terus merobek ke bawah, sehingga terbukalah perutnya, usus dan semua isi perut yang tidak tertutup lagi itu berhamburan keluar semua. Han Han masih belum puas, karena iblis kebencian dan dendam masih menguasai hatinya. Pedangnya menyambar-nyambar. Leher itu putus, disusul pinggang dan dalam sekejap mata saja tubuh Giam Kok Ma sudah putus menjadi beberapa potong. Han Han berdiri terengah-engah, tak bergerak seperti patung, memandang daging-daging berdarah yang berceceran di depannya, matanya terbelalak, hidungnya kembang kempis dan pedang bernoda darah di tangan kiri, lampu di tangan kanan. Tiba-tiba kerongkongannya mengeluarkan suara keluhan aneh, matanya yang terbelalak dan yang tadi bersinar ganas dan liar, kehilangan sinar itu, terganti sinar penuh takut dan ngeri. Dengan tangan menggigil ia melempar pedang yang berlumuran darah itu ke atas tanah. Matanya tak pernah berkedip memandang daging berceceran itu, kini kedua pundaknya yang menggigil seolah-olah ia diserang demam. Tidak, tidak. Ia menggeleng-geleng kepalanya seolah-olah tidak percaya bahwa pemandangan mengerikan itu adalah akibat perbuatannya. Kemudian ia mengangkat kedua tangan menutupi muka, terus menggeleng-geleng kepalanya dan tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon muda terlanda angin besar. Tidak, tidak mungkin. Ia berteriak, kemudian menurunkan tangan dan memandang ke kanan kiri mencari-cari. Iblis, iblis menguasai aku. Iblis, di mana engkau? Harus kuhancurkan engkau. Tubuhnya melesat ke sana kemari. Tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah suara hiruk pikuk. Kereta hancur, 4 ekor kudanya terlepas dan lari ketakutan. Pohon-pohon di sekitar tempat itu jebol dan tumbang. Akhirnya Han Han roboh terkulai di atas tanah dan menangis. Ibu, ibu mengapa aku menjadi begini? Iblis mengapa aku begini kejam dan ganas? Ah, Giam Kok Ma. Engkau boleh jadi seorang manusia jahat dan kejam, telah memperkosa ibuku dan membunuh keluargaku. Akan tetapi ya Tuhan yang aku lakukan tadi jauh lebih kejam. Giam Kok Ma, engkau manusia keji dan jahat, akan tetapi aku tidak lebih baik daripada engkau. Tiba-tiba Han Han mencelat dan lenyap dari situ, di dalam gelap masih terdengar suaranya, Tuhan ampunkan aku. Ayah ibu, ampunkan aku. Disusul suara tangisnya dan tubuhnya berkelebatan keluar dari tempat itu, menuju ke kota Toang Koan Bun kembali. Peristiwa yang terjadi di hutan itu, yang amat mengerikan, adalah peristiwa yang seringkali terjadi pada setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang sebenarnya amat lemah menghadapi nafsu-nafsunya sendiri. Sekali nafsu menguasai diri, pertimbangannya menjadi miring, akal diperalat pemuasan nafsu, dan budi lenyap sinarnya, tertutup oleh uap hitam dari nyala nafsu yang berkobar. Han Han dikuasai nafsu dendam kebencian yang bertahun-tahun ditekannya, kini meledak dan sepenuhnya menguasai dirinya sehingga ia melakukan pembalasan dendam yang amat kejam. Tidak kalah kejamnya dengan perbuatan yang dilakukan Giam Kok Ma sendiri ketika perwira itu pun dikuasai nafsunya. Setelah iblis atau nafsu meninggalkannya dan ia sadar, penyesalan datang menimpanya. Baru terbuka mata pemuda itu betapa kejam dan kelirunya perbuatannya tadi, baru teringat olehnya akan ujangan-ujangan kebatinan yang pernah dibacanya bahwa membalas kekejaman dengan kekejaman, membalas kejahatan dengan kejahatan, adalah perbuatan manusia yang lemah. Lulu adikku Lulu di mana engkau? Han Han berloncatan dan kini ia mengeluh memanggil-manggil nama adiknya. Ia merasa seperti hanyut terbawa air yang deras, hanyut tidak berdaya dan tidak ada sesuatu yang dapat menolongnya kecuali Lulu yang merupakan bayang-bayang di permukaan air yang menghanyutkan. Kalau berjumpa dengan Lulu,
tentu dia tidak akan sengsara seperti ini. Teringat akan Lulu, hati Han Han berduka dan ia kini berjalan perlahan dibantu tongkatnya, menuju ke tiang Koan Bun yang sudah tampak dalam cuaca pagi yang remang-remang. Ayah! Jerit yang hanya satu kali ini, seolah-olah mulut yang menjeritnya itu kena dekap, cukup bagi Han Han. Itulah jerit yang keluar dari mulut seorang wanita. Tubuhnya melesat ke kiri, memasuki hutan kecil dari mana ia mendengar suara jerit itu. Dan di belakang beberapa buah batu gunung yang besar, ia melihat pemandangan yang membuat mukanya menjadi merah sekali. Yang Seng dan Gulai Kuan sambil tertawa-tawa sedang mempermainkan seorang wanita muda yang cantik. Lai Kuan menelikung lengan wanita itu dari belakang dan mendekap mulutnya. Wanita yang kelihatannya memiliki kepandaian itu meronta-ronta dan sambil tertawa-tawa Yang Seng merenggut pakalan wanita itu sehingga terlepas dari tubuhnya dan terobek, membuka dan menelanjangi tubuh yang berkulit kuning langsat. Di atas tanah menggeletak 3 orang laki-laki tua yang sudah tewas. Kuda betina ini liar. Lebih baik bunuh saja sekali pemberontak ini. Lai Kuan berseru karenalah kewalahan juga menelikung gadis yang meronta sekuat tenaga itu. Wah, sayang kalau dibunuh begitu saja, Lai Kuan. Dia manis sekali, hehe. Yang Seng meraba dada yang telanjang itu. Kita permainkan dulu sepuas kita, baru dibunuh. Lai Kuan, apakah engkau tidak mau? Wajah Lai Kuan merah sekali. Aku tidak pernah, Kongcu. Hahaha, benar-benar engkau masih hijau. Engkau lihatlah aku, sesudah aku, engkau boleh belajar, haha. Akan tetapi itu perbuatan bejat. Lai Kuan berkata lagi. Yang Seng yang sudah hendak merangkul gadis yang tak berdaya itu, membalik dan memandang Lai Kuan. Ucapanmu sungguh tolol Lai Kuan. Engkau tahu siapa gadis ini? Seorang pemberontak. Dia agaknya seorang petugas pemberontak yang memata-matai kita, yang hilir mudik lewat perbatasan. Dia ini amat berbahaya, dia musuh kita. Apa salahnya kalau sebelum dibunuh kita menikmati tubuhnya yang indah, wajahnya yang manis ini? Sayang bukan kalau kembang yang harum dibuang begitu saja sebelum kita kenyang menciuminya dan mengambil sari madunya? Gadis itu meronta-ronta dan hampir terlepas dari pegangan Lai Kuan. Kau totok dia agar lumpuh, Kongcu. Wah, dia kuat bukan main. Hahaha, lebih baik dia meronta-ronta begitu daripada ditotok lumpuh seperti orang mati. Rebahkan dia di rumput dan kau pegangi kedua tangannya, Lai Kuan. Biarkan kakinya menendang-nendang, hahaha. Tidak, Kongcu aku malu melihatnya. Biar kuikat dia dia terlepas. Lai Kuan yang melepaskan sebelah tangan untuk memegangi tali hitam yang tergulung dan tergantung di punggungnya, yaitu yang biasanya ia pergunakan sebagai senjata, tidak kuasa lagi menahan ketika gadis itu meronta dan terlepas. Kemudian gadis itu membalik cepat, mengirim tendangan ke arah selangkangan Lai Kuan dengan cepat dan kuat. Lai Kuan terkejut dan terpaksa ia meloncat ke belakang sambil melepaskan senjatanya, tali hitam. Hahaha, biarkan dia lepas, mari kita kejar dan tangkap lagi. Lebih menggembirakan begitu. Haha, lari tanpa pakaian ia kelihatan menarik sekali. Yang Seng tertawa. Gadis yang sudah telanjang bulat itu malu bukan main dan membalikan tubuh melarikan diri. Lai Kuan menggerakkan tangan, tali hitam yang dipergunakan sebagai cambuk itu mengeluarkan bunyi meledak dan meluncur ke depan, hendak menjerat leher si gadis yang melarikan diri. Ah! Tiba-tiba Lai Kuan berseru kaget. Ujung talinya tertahan dalam gigitan seorang pemuda berkaki buntung yang tahu-tahu telah berdiri di depannya. Gadis telanjang itu lenyap di balik batu besar. Engkau, Xie Han Sute. Lai Kuan berseru kaget. Hahaha,
kiranya Han Han si bocah gembel itu masih hidup. Lai Kuan, jadi dia ini sutemu. Punya sute kurang ajar macam itu, tangkap saja dia. Yang Seng bertolak pinggang dan memandang dengan kening berkerut. Lai Kuan mengerahkan tenaganya dan membetot-betot tali hitam. Kalau si buntung ini tidak mau melepaskan gigitannya, tentu akan rontok giginya, pikir pemuda ini. Akan tetapi, betapapun ia mengeluarkan semua tenaganya, tali itu tetap tak bergerak sedikit pun dari gigitan Han Han. Han Han, lepaskan senjataku. Lai Kuan membentak. Kalau tidak, tiba-tiba Lai Kuan terjengkang dan cepat ia menggulingkan tubuhnya. Kalau ia tadi kurang cepat bergerak, tentu ia akan kena hantaman senjatanya sendiri yang tiba-tiba meluncur ke arah mukanya ketika Han Han melepaskan gigitannya. Ia sudah meloncat bangun dan menghadapi Han Han dengan muka merah. Lai Kuan, sampai begini jauhkah engkau menyeleweng? Engkau tidak saja menghamba kepada pemerintah Manchu, hal yang masih dapat dimengerti dan dimaafkan, akan tetapi engkau menjadi pembantu Ouyang Kongcu, membantunya hendak memperkosa wanita. Kemanakah perginya kegagahanmu sebagai murid Impok San? Han Han, kaki buntung yang lancang mulut dan sombong. Wanita itu adalah seorang pemberontak, seorang tawanan. Seorang tawanan boleh diperlakukan sesuka hati yang melawannya. Engkau mau apa? Aku tidak memperkosa wanita. Lai Kuan, bocah buntung ini sudah begitu menghinamu. Perlu apa banyak bicara lagi? Mungkin dia kini pun sudah menjadi kaki tangan pemberontak. Tangkap saja atau bunuh. Yang Seng berseru. Lai Kuan memang merasa agak jerih kepada Han Han. Dia maklum bahwa Han Han telah mewarisi ilmu kepandaian dari Pulau Les. Akan tetapi karena sekarang Han Han sudah buntung kakinya, biarpun tadi sinkangnya masih luar biasa sehingga dia tahu takkan dapat mengalahkan tenaga Han Han, dia merasa yakin bahwa dalam pertandingan, pemuda yang buntung sebelah kakinya ini tentu tidak lincah dan mudah dikalahkan. Apalagi di situ ada Ouyang Kongcu yang ia tahu memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripadanya. Han Han, engkau menyerahlah agar tidak perlu kami menggunakan kekerasan meroblahkanmu. Han Han menghela napas panjang. Sayang seorang muda perkasa seperti engkau, kini tidak lebih hanya seperti seekor anjing yang suka menjilat apa saja atas perintah majikannya. Keparat buntung. Lai Kuan marah sekali dan tali hitam di tangannya bergerak, mengeluarkan suara tartar dan berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ke arah kepala Han Han. Wup! Han Han menundukkan kepala dan sinar hitam itu menyambar lewat atas kepalanya, membuat rambutnya berkibar. Dari belakang, sinar hitam itu membalik dan kini ujung cambuk menotok 3 jalan darah di tengkuk, punggung dan lambung. Han Han masih tidak bergerak, bahkan tidak mengelak sama sekali. Girang hati Lai Kuan. Ilmu cambuknya memang lihai dan kalau sekali luput menyerang dari depan, ujung cambuk itu disendal kembali dan dari belakang tubuh lawan dapat melakukan penyerangan yang lebih dahsyat lagi tanpa diduga lawan sehingga serangan membalik inilah yang seringkali merobohkan lawan. Kini agaknya Han Han tidak menduganya, maka ia merasa yakin bahwa 3 kali totokan ujung cambuknya akan mengenai sasaran secara tepat sekali. Tes, tes, tes. Memang 3 kali totokan ujung cambuk itu mengenai sasaran dengan tepat. Akan tetapi Han Han sama sekali tidak bergeming, apalagi roboh seperti yang dan disangka Lai Kuan. Malahan Han sudah menggerakkan tangan kanan menangkap cambuk itu, dan tongkat di tangan kirinya meluncur ke depan menotok ke arah pergelangan tangan Lai Kuan yang memegang cambuk. Lai Kuan cepat meloncat ke belakang dan terpaksa ia harus melepaskan cambuknya. Lai Kuan, jangan engkau turut campur.
Aku mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh Ouyang Seng. Setan Gunung sombong kau, Lai Kuan, hayo kita bunuh dia. Ouyang Seng berteriak keras dan sekali tangan kanannya bergerak, dia telah mencabut pedang dari punggungnya dan tampaklah sinar yang menyilaukan mata. Pedang itu terbuat daripada logam yang putih dan sinarnya menyilaukan seperti sinar matahari. Lai Kuan yang sudah dirampas senjatanya, pulih kembali ketabahannya melihat kawannya sudah mencabut pedang. Ia lalu berteriak keras dan menubruk maju, mengerahkan tenaganya dan memukul dengan pukulan Swat In Sin Chiang dari tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Han Han dengan ilmu pukulan Toak Bentok Chiang yang mengandung racun. Agaknya karena maklum akan kelihayan Han Han, sekali menyerang Lai Kuan ingin merobohkannya dan telah mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya sekaligus, dua macam pukulan sakti yang amat hebat dan sukar dilawan. Ouyang Seng bukanlah seorang bodoh. Dia cerdik sekali dan juga dia memiliki kepandaian tinggi. Selain menerima gemblengan si setan botak yang lihai sehingga ia mewarisi ilmu pukulan Hwe Yang Sin Chiang, juga pemuda bangsawan yang suka sekali mempelajari ilmu silat ini telah berguru kepada banyak tokoh pandai, dan ia bahkan memiliki pedang terbuat daripada logam putih yang luar biasa, pedang yang bernama Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari. Dan Gak Liat sendiri telah menciptakan ilmu pedang yang diambil dari inti ilmu-ilmu pedang yang pernah dipelajari Ouyang Seng, yaitu ilmu pedang yang diberi nama Jit Kong Kiam Hoat, sesuai dengan nama pedangnya. Sekali pandang saja, ketika Han Han menggigit, cambuk, kemudian kebal terhadap totokan, bahkan dalam segebrakan Han Han berhasil merampas cambuk. Mengertilah Ouyang Seng bahwa Han Han yang dahulu memang amat lihai sehingga perlu dikeroyok oleh gurunya dan Mabling Lomo. Kini setelah buntung kakinya ternyata tidak kehilangan kelihayannya. Maka ia menggunakan saat Lai Kuan menerjang dengan dahsyat itu untuk meloncat pula dan pedangnya yang berubah menjadi segulungan sinar menyilaukan, menyerang Han Han dari belakang. Syuut, syuut. Dua pukulan sakti Lai Kuan menghantam. Ciluut singgah. Hei ini, aye aa. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lai Kuan dan Ouyang Seng ketika tiba-tiba tubuh Han Han melambung ke atas, dan karena gerakan Han Han ini amat tiba-tiba setelah serangan dari depan dan belakang sudah dekat, tak dapat dicegah lagi hawa pukulan Lai Kuan bertemu dengan sinar pedang Ouyang Seng. Keduanya kaget dan cepat menahan diri, namun tetap saja mereka terpelanting ke kanan kiri. Dengan enak saja Han Han yang memegang tongkat di tangan kiri dan cambuk di tangan kanan turun lagi, berdiri di atas tanah dengan kakinya yang hanya satu tanpa dibantu tongkat. Ouyang Seng, jawablah, di mana adanya Lulu? Ouyang Seng memandang marah. Persetan dengan bocah liar itu, bentaknya, dan pedangnya sudah meluncur ke depan menusuk dada Han Han. Lai Kuan juga sudah menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi. Namun, sekali lagi mereka berdua hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh Han Han sudah pindah tempat. Ouyang Seng, jawablah. Dahulu kau yang menculik Lulu. Han Han berhenti untuk mencelat lagi ke lain tempat menghindarkan serangan susulan dua orang pengeroyoknya, lalu menyambung, dan Lulu lari dari istana. Di manakah dia sekarang? Ouyang Seng menjadi penasaran bukan main. Dia dan Lai Kuan menyerang dengan hebat secara berbareng. Akan tetapi sampai 3 kali berturut-turut Han Han lenyap begitu saja, gerakannya demikian cepat seperti menghilang dan tahu-tahu sudah pindah tempat. Dan semua itu dilakukan oleh Han Han dengan seenaknya, malah sambil bicara. Dia sudah minggat, mana aku tahu? Ouyang Seng menyerang lagi mendahului Lai Kuan yang kaget bukan main menyaksikan kehebatan gerakan Han Han. Dulu sebelum buntung, tidak sehebat ini kelincahan Han Han.
Bagaimana sekarang setelah Buntung malah menjadi begini lihai? Ia menubruk maju, kini meloncat ke atas karena tadi ia melihat betapa Han Han selalu menjelak ke atas kalau diserang. Ia hendak memapaki tubuh Han Han kalau menjelak lagi ke atas menghindarkan serangan pedang Ouyang Seng. Ouyang Seng bersumpahlah. Han Han benar saja mencelap lagi ke atas ketika sinar pedang yang menyilaukan itu meluncur ke arah lehernya. Lai Kuan yang sudah meloncat, dengan girang memapaki tubuh Han Han dengan 2 pukulan saktinya. Shoot shoot. Lai Kuan berseru kaget karena kembali pukulannya itu hanya mengenai angin kosong. Bayangan tubuh Han Han yang tadi mencelak ke atas itu secara aneh meluncur ke kiri dan dengan enaknya turun dan berdiri lagi melanjutkan kata-katanya. Bersumpahlah bahwa kau benar-benar tahu di mana adanya lilin. Sekan, mampuslah. Kembali Ouyang Seng menyerang, ia tidak mau sembarangan menusuk atau membacok, melainkan memutar pedangnya sehingga gulungan sinar pedangnya membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin lebar dan lingkaran itu mulai mengurung tubuh Han Han. Lai Kuan juga sudah menerjang maju dan siap menyambut dengan pukulan maut kalau Han Han mengelak dari sinar pedang Ouyang Seng yang kini benar-benar mengerahkan segala kepandaiannya untuk merobohkan Han Han. Han Han berdiri tenang saja, menanti sampai lingkaran sinar pedang itu makin menyempit, makin menghimpit dirinya dan tiba-tiba pada saat pedang meluncur dengan gerakan melingkar hendak membabat pinggangnya, Han Han menggerakkan tangan dan seperti seekor ular hidup, pecut yang dirampasnya dari tangan Lai Kuan tadi bergerak maju, menyambut pedang dan di lain detik pedang itu sudah terbelit oleh cambuk hitam. Ouyang Seng berseru kaget dan mengerahkan tenaga membetot untuk merampas kembali pedangnya, untuk melepaskan libatan atau kalau perlu membabat putus cambuk itu dengan ketajaman pedang pusakanya. Akan tetapi pedangnya seperti telah melekat dengan cambuk, sama sekali tidak bergerak. Bersumpahlah. Han Han yang berdiri sambil memegang ujung tali atau cambuk dengan tangan kanan, mempertahankan dengan menyalurkan sinkang menggunakan tenaga menempel dan menyedot. Melihat kesempatan baik selagi Han Han mengadu tenaga dengan Ouyang Seng, Lai Kuan menerjang dari belakang menghantam punggung Han Han dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Jiu yang amat kuat. Hawa dingin sekali menyambar ke arah punggung sebelum kepalan yang memukul itu sendiri tiba. Des. Lai Kuan merasa betapa hawa pukulan amblas memasuki telapak tangan Han Han yang luar biasa dinginnya, seperti sebongkah batu dilempar ke telaga. Ouyang Seng yang masih membetot-betot gagang pedangnya, tiba-tiba merasa betapa ada hawa dingin menyerangnya melalui pedang dan tangannya, terus menjalar ke dadanya. Ia terkejut dan cepat melepaskan pedangnya, terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Lai Kuan yang kaget merasa betapa tenaga sinkangnya amblas, berseru keras dan tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih. Ia berbanting dan kepalanya pening. Tubuhnya menggigil karena terasa dingin sekali. Tadi ia dilontarkan oleh hawa pukulan yang dingin sekali dari telapak tangan Han Han. Cepat ia duduk bersila untuk mengerahkan sinkang dan memulihkan kesehatannya, maklum bahwa hawa pukulannya sendiri ditambah hawa yang amat kuat telah membalik dan melukai dadanya. Ouyang Seng, apa sih sukarnya memberi keterangan tentang Lulu? Han Han menegur. Ouyang Seng bangkit berdiri dengan muka masih pucat. Taulah ia kini bahwa pemuda buntung di depannya ini luar biasa lihainya. Dia akan menjadi manusia segoblok-gobloknya kalau masih nekat hendak melawan. Maka ia tersenyum dan berkata, "Adikmu itu aneh seperti engkau, tidak mengenal budi orang. Dia diangkat menjadi pelayan istana malah minggat dan kabar terakhir yang kudengar, dia bersekongkol dengan pemberontak. Malah menjadi anak buah Lau Pangcu ketua Pelian Kaipang di Lembah Huang Ho. Kini Pelian Kaipang telah berantakan, entah adikmu itu mati atau hidup, siapa yang tahu?"
Han Han memandang tajam penuh selidik tentang keadaan Lulu setelah lari dari istana dan tinggal bersama Lau Pangcu. Dia sudah tahu. Yang perlu ia ketahui adalah sekarang. Di mana adanya Lulu sekarang? Oh Yang Seng, benarkah engkau tidak tahu di mana adanya adikku sekarang? Oh Yang Seng menggeleng kepala. Bersumpahlah. Sepasang mata pemuda bangsawan itu memancarkan kebencian. Setan engkau, Han Han. Tidak percaya kepada aku? Baiklah, aku bersumpah bahwa aku tidak tahu di mana adanya adikmu itu sekarang. Dan aku bersumpah lain kali aku tentu akan berhasil mencabut nyawamu. Han Han mengerutkan keningnya. Ia tidak peduli akan ancaman pemuda bangsawan ini. Ia kecewa mendengar bahwa pemuda itu tidak tahu di mana adanya Lulu. Dengan sembarangan ia melemparkan cambuk dan pedang ke atas tanah dan ia menghampiri Lai Kuan yang masih duduk bersila. Lai Kuan, kalau aku mengingat bahwa engkau yang membuntungi kakiku, kalau aku menuruti nafsu dendam, agaknya sekarang engkau pun akan kehilangan sebuah kakimu. Akan tetapi aku tidak akan melakukan hal bodoh dan keji itu, Lai Kuan, karena dahulu kau hanya melaksanakan perintah Toat Beng Chiu Sian Li. Dan mengingat akan hubungan di antara kita sewaktu kecil, ku peringatkan kepadamu bahwa engkau telah tersesat. Menjadi sahabat atau kaki tangan seorang pemuda bangsawan seperti Ou Fang Seng amat berbahaya, akan menyeretmu ke jurang kemaksiatan dan kesesatan. Insyaallah engkau Lai Kuan, demi kebaikanmu sendiri. Han Han manusia sombong engkau. Oh Yang Seng memaki dan menghampiri Lai Kuan, menarik lengan pemuda itu dan memaksanya bangun berdiri. Hayo, Lai Kuan, kita pergi. Muak aku mendengar ocehannya, dan jijik aku melihat kakinya yang buntung. Han Han hanya menarik napas panjang untuk menekan kemarahannya oleh penghinaan Ou Yang Seng itu. Semenjak kecil, pemuda bangsawan itu menghinanya. Sampai sekarang pun, putra pangeran itu masih belum mengubah wataknya yang angkuh, sombong dan memandang rendah orang lain. Akan tetapi, apakah dia sendiri pun seorang yang baik, lebih baik dari Ou Yang Seng? Ia kini meragukan hal itu. Dia keturunan bangsawan yang lebih jahat lagi, yang terkenal sebagai keluarga yang luar biasa keji dan jahatnya. Keluarga bangsawan Suma sudah terkenal, bahkan kakeknya sendiri dahulu adalah seorang yang berjuluk Jai Hwel Asian, dewa pemetik bunga. Jai Hwel Asian. Tidak sembarang penjahat cabul mendapat julukan Sian, dewa. Tentu kejahatannya sudah melewati takaran. Menurut cerita Im Yang Sencu, kakeknya itu sedemikian jahat dan kejinya sehingga tokoh besar Xiao Limpai yang berniat hendak menyadarkannya masih dia bikin celaka. Keluarganya, kakeknya, demikian jahatnya dan dia sendiri. Dia telah melakukan hal-hal yang menimbulkan bencana. Telah kesalahan tangan membunuh orang-orang yang tak berdosa, dan dia telah menyiksa Giam Kok Ma secara kejam sekali, sungguh bukan seperti manusia lagi. Darah keluarga Sumakah ini? Maka ia menekan kemarahannya dan membiarkan Ou Yang Seng bersama Gulai Kuan pergi setelah mereka mengambil senjata masing-masing. Kenapa kau membiarkan mereka pergi? Kejar dan bunuhlah. Mereka itu adalah orang-orang penting dari kerajaan penjajah. Kalau kau membunuh mereka, kau akan berjasa besar dan Bu Ong Ya tentu akan berterima kasih sekali. Si berdebah itu adalah putra Pangeran Ou Yang Chin Kok. Suara wanita itu nyaring dan penuh semangat. Han Han berkata suaranya lemah, sama sekali tidak bersemangat. Saya bukan anak buah Bu Sam Kui. Kalau begitu, kenapa kau menolong aku? Mendengar suara yang lincah galak dan nyaring, yang mengingatkannya akan adiknya, Han Han seperti tergugah dari lamunan dan ia tersenyum sambil membalikkan tubuh. Matanya terbelalak melihat gadis itu yang muncul dari balik batu besar masih telanjang bulat.
telanjang seperti bayi baru lahirakan, tetapi juga begitu wajar seolah-olah gadis itu lupa bahwa dia tidak berpakaian sama sekali. Gadis itu memandang ke arah lenyapnya bayangan Ouyang Seng dan Gulai Kuan, wajahnya yang cantik itu kelihatan marah dan penasaran sekali. Agaknya ia merasa amat menyesal mengapa dua orang musuh penting seperti mereka itu, setelah dikalahkan, tidak dibunuh. Han masih terbelalak. Selama hidupnya, baru sekali ini ia melihat seorang wanita berdiri telanjang bulat di depannya, dan baru sekali ini melihat pemandangan yang begini menggairahkan, begini mempesonakan sehingga dia berdiri melongo seperti terkena hikmat mukjizat. Tiba-tiba gadis itu seperti merasa ada sinar mata panas merayapi kulit tubuhnya yang halus. Ia membalik menghadapi Han. Melihat sinar mata pemuda itu, agaknya gadis yang tadi dipengaruhi kemarahan dan penasaran sehingga lupa akan keadaan dirinya, baru teringat. Ia menjerit kecil, jari-jari tangan kanannya cepat menutup tubuh bagian bawah sedangkan jari-jari tangan kirinya otomatis berusaha menutupi dadanya yang tentu saja tidak membawa hasil baik seperti yang diharapkan. Mata gadis itu yang tajam bersinar-sinar kini kelihatan marah sekali, wajahnya merah seperti udang direbus dan mulutnya mencaci maki. Laki-laki, engkau sama saja seperti mereka kurang ajar, genit tak tahu malu. Han yang tadinya hanya membelalakan mata, kini membuka mulutnya pula dan tanpa memindahkan matanya dari penglihatan yang amat mempesonakan itu ia berkata gagap. Nona apa maksudmu? Matamu itu liar, mata cabul. Matamu melihat apa? Heh? Baru sekarang Han berkedip, wajahnya pucat. Celaka, ini tentu gara-gara darah kakeknya ia menampar kepalanya sendiri. Begitu keras sehingga ia terpelanting. Apa kau gila? Akan tetapi Han tidak mempedulikan teguran ini, tongkatnya bergerak hendak memukul kepalanya. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu meloncat maju dan menangkap tongkat itu. Kau benar sudah gila. Celaka benar. Han teringat bahwa kalau tadi ia melanjutkan pukulannya dengan tongkat ke arah kepalanya, tentu kepalanya sudah pecah dan nyawanya akan melayang. Ia menghela napas panjang, meloncat bangun membelakangi gadis itu, tangan kirinya dilonjorkan ke arah tumpukan pakaian gadis itu yang robek-robek dan sekali ia menggerakkan tangan pakaian itu seperti hidup, terbang ke arah tangannya. Gadis itu memandang dengan mata terbelalak penuh kagum. Han lalu menyodorkan pakaian itu ke arah si gadis di belakang tubuhnya tanpa menengok berkata,